Nah, hari ini Kak Klo nggak sendirian nih. Kak Klo punya satu teman yang mau nemenin Kak Klo di sini. Siapa itu? Kita panggil aja langsung. Mbak Riri. Hai. Nggak boleh Mbak. Iya, lupa. Ingat ya adik-adik, kita nggak boleh bersentuhan dengan orang lain. Kenapa tuh Mbak? Kita nggak boleh bersentuhan sama orang lain karena lagi ada virus corona teman-teman. Dan sekarang salamnya pakai nama site Iya. atau cukup dada-dada kayak gini aja ya. Cukup say hello dari jauh gitu ya. Iya, Kalau menyapa betul. orang ya. Atau senyum-senyum aja tuh udah cukup. Jadi Betul. nggak perlu jabat tangan gitu ya. Iya. Dan jangan lupa adik-adik untuk selalu cuci tangan dan pakai masker ya. Cuci tangan itu bisa kalau sebelum makan. Betul. Terus kalau habis bepergian nih, udah sampai rumah cuci tangan. Betul. Habis pegang mainan, pegang uang, cuci tangan. Pokoknya kita harus selalu jaga kebersihan demi kesehatan dan Ya. keselamatan dunia ini ya adik-adik. Kita mau mulai untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, kita mau buka dengan doa dulu ya. Iya, betul. Sikap doa yuk adik-adik, sikap doa di rumah, sikap doa yuk. Tangan dilipat, mata ditutup ya. Kita mau Ya. berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu sehingga kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu lagi. Ya Bapa, berkati kami dari awal hingga akhir sehingga kami mengerti firman yang akan disampaikan. Berkati anak-anak-Mu sehingga kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kalian masih tetap sehat dan gembira kan? Sehat semua ya? Sehat Iya. semua? Semoga sehat semua ya. Jangan ada yang sakit, harus jaga kesehatan. Kalian tahu nggak kalau hati yang gembira itu adalah obat loh, yang Kok paling manjur manjur, banget. Iya, kalau kita lagi susah, kita lagi sedih, itu tuh kita kuncinya cuma satu, Yaitu hati yang gembira juga. Musik. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Hati senang aja patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Hati senang aja patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita mau menyanyikan satu buah lagu lagi untuk menuju firman, yaitu firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Sekarang sebelum kita mau bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk, duduk yang tenang, tidak usah senggol-senggolan, nggak usah dengerin tentang teman-teman yang ngajak main. Sekarang kita mau berdoa dulu, oke? Kita mau nyanyi dulu. Tangan dilipat, mata ditutup, ku mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami. Saat ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sekarang setelah kita berdoa, kita mau bersama-sama mendengarkan tentang firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Akhir-akhir ini kan ada banyak berita tuh di TV, di radio, di mana aja disebutkan tentang peraturan biar tidak tertular virus corona. Apa ya yang harus kita lakukan? Kita saat ini mau belajar dari salah satu tokoh dari Alkitab yang terkenal. Siapa ya dia ya? Yuk kita lihat video yang satu ini ya. Naaman sakit kusta. Naaman adalah seorang panglima Raja Aram yang hebat, tapi dia punya sakit kusta. Orang yang sakit kusta nggak bisa disembuhkan. Bahkan dia harus pergi dari rumahnya agar tidak menulari keluarganya. Banyak orang sakit kusta yang akhirnya meninggal. Di rumah Naaman ada seorang anak perempuan Israel yang bekerja sebagai pelayan istri Naaman. Dia berkata kepada Naaman, "Tuan, kalau Tuan menemui nabi yang ada di Samaria, Tuan pasti bisa sembuh." Kemudian Naaman menghadap raja untuk menyampaikan perkataan pelayannya itu. "Baik, pergilah. Aku akan mengirim surat untuk Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dengan membawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Keesokan harinya surat itu akhirnya diterima Raja Israel. Bunyinya adalah, "Aku menyuruh kepadamu, Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan sakit kustanya." Setelah membaca surat itu, sang raja marah. "Apakah aku ini Allah yang bisa mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku menyembuhkan seseorang dari sakit kusta? Tetapi sesungguhnya perhatikan dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Ketika Elisa mendengar kabar itu, dia mengirimkan pesan pada raja, "Biarkan dia datang kepadaku, supaya dia tahu bahwa ada nabi di Israel." Kemudian Naaman pergi ke rumah Elisa. Pelayan Elisa menyampaikan pesan, "Tuan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka engkau akan sembuh dan kulitmu akan halus lagi." Naaman kecewa. "Aku kira Elisa loh yang akan menemui aku, memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya di atas sakitku, lalu aku akan sembuh. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, itu lebih jernih airnya daripada sungai Yordan? Lalu kenapa aku harus mandi di sungai Yordan? Airnya akan kotor." Naaman sudah akan pergi sambil marah. Tapi pegawai Naaman berkata padanya, "Tuan, seandainya Nabi Elisa menyuruh Tuan untuk melakukan hal yang sulit, Tuan pasti akan melakukannya kan? Ini kan cuma disuruh mandi di sungai Yordan." Dan benar, akhirnya Naaman mengikuti perintah Elisa. Dia mau mandi 7 kali di sungai Yordan. Dan sungguh ajaib, sakit kustanya sembuh. Kulitnya sudah halus lagi. Ya, dari tadi kita sudah belajar tentang siapa namanya? Naaman. Naaman tadi sakit apa yo? Sakit kusta.
sakit kusta itu menular nggak toh? Menular. Bahaya nggak? Bahaya banget. Kenapa? Ya karena kalau kita sakit kusta nanti tangannya ini putih-putih semua, nggak bisa merasakan apa-apa. Nah bahaya kan? Tapi tadi dari Naaman kita belajar tentang apa? Tentang taat. Tadi Naaman taat kepada perintahnya Elisa, jadi dia bisa sembuh. Sama seperti sekarang ini, kita harus taat kepada perintah, kepada aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, oleh presiden. Sama seperti kita, adik-adik juga harus taat pada nasihatnya papa mama. Ya, contohnya nih, nggak boleh apa ayo? Nggak boleh pegang-pegang mata, nggak boleh pegang-pegang hidung, apalagi udah upil. No, jorok. Terus nggak boleh masukkan jari ke mulut. Kenapa? Banyak kuman, banyak virus. Nanti kalau masuk ke dalam tubuh kita bisa sakit toh. Jadi nggak boleh ya. Terus tadi sudah dikasih tahu toh sama kakak-kakak yang cantik tadi, nggak boleh apa? Nggak boleh bersentuhan dulu, nggak boleh pegangan tangan dulu dengan yang lain, nggak boleh ke mall, nggak boleh makan dulu di restoran. Banyak sekali peraturan yang dibuat untuk apa? Untuk melindungi kita dari virus corona. Jadi janji ya, mulai hari ini adik-adik harus belajar taat, manut sama papa mama, manut pada peraturan yang sudah dibuat oleh presiden, oleh pemerintah yang ada, biar kita semua tetap selamat dan sehat. Oke? Janji? Yang kemarin-kemarin bandel sekarang harus manut. Ya? Oke, sekian cerita dari Kakak Nia. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Nah adik-adik, udah pada dengar dan lihat kan tadi firmannya tentang apa? Kita belajar untuk taat. Nah adik-adik, sekarang kita mau buka Alkitab kita atau Alkitab di Kolose 3 ayat 20. Kita punya ayat hafalan nih. Sekali lagi di Kolose 3 ayat 20. Kali dibacain ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kita membaca sekali lagi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menutupnya dengan satu buah lagu yang berhubungan dengan tema kita hari ini ya Mbak ya. Iya. Karena temanya tentang taat, maka kita juga akan menyanyikan lagu yang berjudul Taat. Musik. Dengar-dengaran suara papa mama, turuti nasihat mereka berdua. Taat, taat. Taat, taat. Taat, taat. Ku mau taat bagi Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dengar-dengaran suara papa mama, turuti nasihat mereka berdua. Taat, taat. Nah, ibadah hari ini sudah selesai nih. Sedih ya Kak ya, ibadahnya cepet banget gitu ya selesainya ya. Tapi jangan sedih adik-adik, karena di minggu depan nih kita masih bisa ketemu lagi. Dan selalu ingat ya adik-adik untuk selalu taat. Tadi yang pertama taat ke siapa? Ke pemerintah. Yang kedua mama sama
papa gitu ya. Kalau gitu, Sampai jumpa minggu depan.